Tapi masa kecil di Malang, jadi Arema, tapi juga bonek, gitu ya. Sekarang jadi golongannya Persija. Oke, pagi ini aku cuma mau bantu sharing aja tentang jenis kulit. Jenis kulit ya. Nah, kalau kita ngomong jenis kulit itu cuman gampang sih, kering, normal, berminyak, sensitif, kayak gitu ya. Nah, cuman spesifikasinya kayak apa? Itu kadang yang susah kita untuk lihat. Jadi untuk supaya kita tuh lancar melihat jenis kulit kayak apa, ya harus sering praktek. Dengan jam terbang, sering kita pakai ilmunya pasti akan semakin mahir ya. Jadi gini, sebelum aku masuk ke jenis kulit, sebelum aku masuk ke program yang lain-lain gitu ya. Aku cuma mau pengen sampaikan gini. Dalam merawat wajah itu sebenarnya simple tapi kompleks. Simpelnya apa? Simpel asal kita mau konsisten, kita mau coba, kita mau eh, komparasi, pasti jadi. Tapi kalau misalkan yang apa, yang nggak mau coba, nggak mau memahami, nggak mau mengcompare satu sama yang lain, itu jadinya kompleks, gitu ya. Jadi gampang-gampang susah kalau masalah skincare. Masalah jenis kulit itu gampang-gampang susah gitu. Dulu aku pun juga awalnya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Aku bukan tipikal orang yang cewek banget dandan pakai skincare nggak banget jauh dari itu ya. Eh, memahami oh pakai sunscreen itu wajib walaupun nggak ngapa-ngapain di rumah itu baru waktu aku mempelajari produknya Atomi gitu ya. Jadi aku bukan tipe orang yang pesolek, merias wajah, perawatan, rajin facial, enggak semua gitu ya. Ya kalau sama Debbie mungkin 11-12. Cuman bedanya Debbie sudah cantiknya alami, kalau ini cantiknya abal-abal gitu ya. Gitu toh. Cuman yang penting itu dari semua itu kalau kita mau ngomong cantik tidak ada lawannya. Itu anugerah Tuhan. Kalau kita mau protes, wajahku kok welek, ojo protes ke Atomi, protesnya langsung ke Tuhan. Tuhan, kalau aku dikasih wajah jelek, gitu ya. Jadi kalau masalah cantik wajah, kita nggak punya pilihan. Kita terima nasib apa adanya begini, ya. Kita syukuri kita punya wajah begini ya disyukuri. Yang penting si payu, ya. Yang penting si payu. Nah, tapi kalau kita mau kulit sehat, itu yang jadi pilihan. Kita mau punya kulit sehat atau enggak? Itu pilihan. Itu bukan anugerah ya. Dari bawaannya kita lahir bayi, semuanya dikasih kulit yang sehat, yang bagus. Bagaimanapun rupanya itu anugerah itu ya begitu, semuanya baik adanya. Nah, perjalanannya kalau kita nggak mau ngerawat, kita nggak mau punya kulit sehat ya sudah, jadinya apa yang kita alami sekarang ini saat ini, gitu ya. Oke, kalau kita mau memilih hidup sehat, punya kulit yang sehat, tentunya harus ada perawatan. Kalau mau merawat wajah berarti harus ada komitmen. Kalau ada komitmen berarti mau nggak mau harus rajin. Cuapek, ngantuk, mata niklet harus tetap pakai skincare. Harus tetap dibersihkan. Itu wajib untuk mendapatkan kulit sehat. Ya. Nah, kulit sehat sendiri itu kita punya 3 tahapan penting. 3 tahapan pentingnya apa? Satu, pembersihan. Yang kedua, menutrisi, perawatan. Yang ketiga, perlindungan. Tahapan ini tidak bisa saling dihilangkan. Saling mendukung, iya. Saling mengisi, iya. Saling support, iya. Tapi kalau dihilangkan salah satu, digantikan sama yang lain, tidak bisa. Itu mutlak hukumnya. Ya, jadi 3 ini kayak kalau misalkan kita punya rantang susun zaman dulu, ya zaman dulu kan ada rantang susun 3, rantang susun 4 gitu ya. Terus ada cantolan-cantolan sampai ditutup atasnya ada kaitnya, betul ya. Kalau rantang kita ngomong ini sekarang kita rantang susun 3, kita rantang susun 3 kalau diisi penuh 3-3-nya dipasang,
Dia akan rapat, ketutup rapat, dibawa mau naik sepeda, ontel mau di apa? Istilah orang Jawa diontang-anting gitu ya. Digoyang-goyang, dia nggak akan tumpah. Dia nggak akan babak belur gitu loh. Tetap dia tempatnya kecuali kita lempar, lain cerita ya. Tapi selama membawanya itu kita masih dalam tahap normal. 3 ini pasti rapat kalau dipasang semua. Coba hilang ono satu. Satu aja dibuang. Tinggal 2. Diginikan. Lah, brodol. Ambiar gitu ya. Kata orang-orang Jawa gitu. Nah, jadi perawatan 3 tahapan itu pun begitu. Saling melengkapi, saling mendukung, saling mensupport, tapi tidak bisa saling menggantikan. Tolong diingat itu ya. Jadi 1, pembersihan. Yang kedua, perawatan menutrisi. Yang ketiga, perlindungan. Nah, dari tahap awal pembersihan wajah itu kita harus menggunakan produk yang tepat. Yang tepat kayak apa? Jangan karena, oh yang tepat bagi kulit itu yang harganya mahal. Belum tentu jaminan. Ya, jadi, oh karena punya Atomi harganya cuma 130, evening care for set satu setnya 500. Kalau kita berangkat ke Sogo 500 mungkin cuma dapat separuh botol. Jangan dibandingkan begitu. Yang penting kita tahu bahwa kita memilih produk yang cocok sama jenis kulit kita, yang cocok sama kantongnya kita, dan yang pasti pelajari dulu kualitasnya. Nah, kalau sekarang aku ngomong Atomi bukan karena aku fanatik sama Atomi, bukan karena labelku sudah Atomian, aku ngomong Atomian tuh semuanya, Atomi itu semuanya bagus. Bukan itu, tapi terlebih dari itu karena kita, khususnya aku sudah mencoba. Kan apa ya, motonya Mr. Park itu kalau punya Atomi itu apa sih? Absolute price, absolute quality. Dengan kualitas yang bagus, kita dapat kualitas yang mutlak, tapi harganya terjangkau. Karena apa? Karena Mr. Park Hangul itu bikinnya mestinya prosesnya semuanya the best, teknologinya the best. Tapi kenapa kok murah? Tapi kita dapat kualitas yang bagus karena pendistribusiannya banyak yang dipotong, banyak yang dipangkas. Oke ya, sampai situ. Nah, hari ini aku mau coba bantu teman-teman untuk mengenali jenis kulit kita sendiri dulu. Ya, jenis kulit kita sendiri dulu dengan menggunakan produk Atomi. Dari tahap pembersihan sudah wajib kita kenal. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang di sini sudah leader gitu, yang sudah punya downline, punya member, tanya, aku mau pakai sabun cuci wajahnya Atomi. Aku pakai yang mana? Aku beli yang mana? Sedangkan di Atomi itu kalau nggak salah sabun cuci mukanya itu ada 5. Kalau aku nggak salah ingat ya. Ada gel cleanser, ada foam cleanser dari Evening Care, ada acne foam, ada seri bubble, seri mild, eco bubble, sama satu lagi multi action cleanser untuk para pria. Seingatku ada 5. Ya, kalau misalkan ada yang nemu ada yang lebih, tolong aku di ini ya, direvisi. Nah, dari 5 ini mempunyai fungsi yang sama-sama sabun cuci muka. Tapi yang membedakan adalah kita harus memilih yang tepat untuk jenis kulit kita. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke dalam situ, sekarang jenis kulit itu apa? Jenis kulit itu gampang, kering, normal, berminyak, plus sensitif. Sensitifnya ada 2, sensitif kering, sensitif berjerawat. Udah sebenarnya cuma itu. Cuman mengenalinya yang susah. Terus terang itu, mengenalinya yang susah. Aku dulu pun waktu pertama kali belajar juga nyeret, istilahnya gitu ya, nyeret. Di pure oil cleansing itu pembersihan tahap pertama, yang sabun cuci muka maksudku ya. Ini siapa ini? Cigris ya. Nah, itu betul, yang punya Cigris itu betul, tapi itu yang pembersihan tahap pertama. Nah, sekarang kok ada lagi tahap pertama? Nanti sabar dulu ya. Ini sekarang jenis kulit dulu. Jenis kulit kering. Ciri-ciri umumnya apa? Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab. Ciri-ciri umum dulu. Ciri-ciri umum dulu. Jenis kulit kering itu apa sih? Oh, kok bisa kita lihat? Oh, jenis kulit ini kering. Padahal kita nggak cuma melihat. Ciri-cirinya apa? Coba mungkin apa? Bersisik. Bersisik kalau di
kulit, ya di badan, ya bersisik, kayak sisi ikan itu ya. Sekarang kita ngomong yang wajah dulu. Kalau badan gampang sih, mek bersisik gitu toh ya. Terus Keriput ya. ya keriput, Kusam. betul. Kusam. Kusam, berminyak pun bisa kusam. Kulit normal pun bisa kusam. Kusam itu nanti ada lagi. Yang ciri yang kita tahu, oh ini kering ini jenis kulitnya. Satu keriput, betul. Flek, betul. Ya, jadi itu ciri-ciri umum yang gampang yang kita lihat. Kalau wajahnya sudah banyak flek-fleknya yang muncul di permukaan kulit, itu sudah pasti kulitnya kering. Kalau berkeriput, ya keriput-keriput kayak kulitnya orang tua, itu juga pasti kering. Yang ketiga, tidak punya jerawat. Tapi kok kasar, kulitku ada jerawat kecil-kecil, itu namanya beruntusan. Ya, jadi kalau beruntusan itu pasti kering. Kalau tidak punya jerawat, walaupun mungkin keriputnya enggak kelihatan, tapi garis-garis halusnya kelihatan, itu kering. Smiling line-nya lebih kelihatan kalau kulit kering. Ya, smiling line itu biasanya di sini, ya, terus di sini. Oke ya, itu kulit kering. Sekarang kalau kulit normal paling gampang, tengah-tengah. Kita enggak usah ini ya, enggak usah terlalu detail. Kalau yang normal itu gampang sih. Keriput tidak terlalu, garis halus mungkin keluarnya tipis sesuai usia. Terus kering ketarik juga enggak. Nah, kalau tadi kering ada terasa kalau habis cuci muka kering ketarik itu ada kemungkinan. Tapi kering ketarik perlu dipantau juga, itu juga bisa indikasi sensitif kering. Nah, kalau sensitif kering ini berhubungan sama kering dulu. Sensitif kering, ciri-cirinya apa? Paling gampang. Kalau mereka ada mengeluh di ini loh, tulang pipi. Ini ya, di sini ini rasanya gatel, cekit-cekit, perih, ya. Terus habis cuci muka itu rasanya kulitnya kayak kaku, kayak kanebo ya. Tahu ya kanebo ya? Kanebo kalau enggak kena basah itu lah kayak keripik tapi ditekuk enggak bisa. Terpecah ya enggak bisa gitu. Nah, kalau sensitif kayak gitu juga. Jadi rasanya kayak kaku, ketarik kayak gitu. Nah, sensitif kering lagi biasanya merah-merah. Kalau sensitif berjerawat, ya gampang, tinggal banyak-banyak jerawatnya gitu, banyak keluar jerawat, terus kotor sedikit jerawat, apa sedikit jerawat. Nah, itu sensitif berjerawat. Oke, sekarang balik lagi ke normal. Kalau kulit normal itu lebih gampang, pokoknya cuci muka biasa nggak terasa ketarik, terus keriput nggak terlalu kelihatan, ya sesuai usia gitu ya. Cuman mungkin garis halusnya smiling line keluarnya di sini, yang di sini nggak sampai keluar tebal, atau andai kata keluar di sini, yang sininya masih aman. Itu normal. Jadi normal itu lebih pakai ke kiri gampang, ke kanan gampang. Nah sekarang ciri-ciri kulit berminyak. Berminyak itu apa? Ya berminyak berjerawat. Berminyak berjerawat, oke. Kalau ada yang berminyak tapi tidak ada jerawat, itu berminyak bukan? Bukan. Banyak minyaknya, di mukanya banyak minyaknya. Tapi tidak ada jerawatnya. Berminyak. Normal berminyak. Berminyak itu. Bisa Normal. jadi kering. Bisa jadi kering. Nah, tolong dilihat, dipantau. Kalau kulitnya sangat berminyak, kelihatan minyak kilang-kilang gitulah ya. Tapi tidak ada jerawat, itu bisa jadi kulitnya sangat kering. Jadi sangat kering sehingga kulit itu teriak gitu loh. Aku ini kering, aku butuh dehidrasi. Tapi yang punya kulit tidak menghidrasi apapun. Akhirnya apa? Kulit akan memproduksi minyak untuk melembabkan dirinya sendiri. Akhirnya keluarnya kayak berminyak. Nah, biasanya yang salah di situ. Begitu kulitnya ada yang seolah-olah berminyak, mereka, stempel kulitku berminyak. Akhirnya pakai semua produk yang berminyak, tambah nggak karu-karuan. Ya. Jadi kalau yang berminyak, murni berminyak, satu pasti berjerawat. Itu pasti. Nah, jerawat sendiri macam-macam. Ada yang dari hormon. Ada yang memang bawaan dari kulitnya berjerawat.
ada karena pencernaan, ada karena mungkin gangguan liver, ada karena dia stres, ada karena dia pola tidurnya nggak bagus, pola hidupnya nggak bagus. Itu berjerawat. Berjerawat paling susah untuk diatasi. Jadi hati-hati teman-teman yang punya member berjerawat atau kita sendiri berjerawat, tolong lebih fokus untuk menyelesaikan masalah jerawat. Karena kata orang jerawat itu kalau muncul di wajah sakit, kata orang. Aku enggak bisa ngomong sakit karena terus terang aku enggak pernah berjerawat. Oke ya. Nah, ciri-ciri kulit berjerawat lainnya apa? Pori-porinya besar. Terus kulitnya cenderung bergelombang. Karena banyak sebum, banyak minyak yang masuk ke bawah lapisan kulit. Gitu ya. Nah, sekarang itu secara umum, gambaran secara umum. Nah, sekarang kita mau masuk ke pemilihan produk untuk masing-masing jenis kulit. Ya. Pertama-tama kalau masalah pembersihan, aku cuma mau ngomong pembersihan double cleansing wajib dilakukan. Tidak ada tawaran. Ya. Terutama teman-teman yang suka pakai make up, teman-teman yang suka pakai foundation, teman-teman yang suka pakai concealer, wajib double cleanser, tidak boleh ditawar. Tawarannya tidak berlaku apapun di sini. Wajib, ya, namanya wajib ya wajib. Tapi kita yang nggak bermake up pun arahnya juga wajib double cleanser. Cuman yang bermake up itu sudah benar-benar tidak ada tawaran. Kalau mau dapat kulit sehat. Karena apa? Foundation, cushion, BB cream, semua yang mengandung foundation itu cenderung bersifat kering. Bisa dibayangkan kalau kita nggak bersihkan double cleansing, jaminannya kita membersihkan hanya dengan sabun tuh, jaminannya pasti bersih apa enggak? Kalau jaminannya bersih, ya aku no comment. Tapi siapa yang menjamin? Ya dia yang bisa menjelaskan gitu. Tapi kalau aku pribadi tidak pernah bisa menjamin bahwa pembersihan satu langkah pasti bersih sempurna. Oke ya. Jadi perlu diperhatikan itu foundation, cushion, concealer, BB cream itu sangat rawan untuk memicu timbulnya jerawat, memicu kulit menjadi iritasi pada saat dia tidak bersih dengan sempurna dan dia tinggal diam di pori-pori kita. Kalau yang pori-porinya halus mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau yang pori-porinya besar mungkin agak kelihatan mulai muncul hitam lah, nggak bersih kelihatan kayak gitu. Tapi kalau yang pori-porinya kecil mungkin nggak kelihatan. Nah, cuman apakah kita akan menunggu sampai bahan-bahan itu menjadi kering di dalam pori-pori kita? Itu pertanyaannya itu. Karena kalau sudah terlanjur kering, susah keluar, yaitu jerawat lah. Terus tiba-tiba kulitnya iritasi, perih lah, atau apa, kayak gitu. Oke ya. Nah, sekarang gini. Fungsinya double cleanser, aku mau tunjukkan. Aku sempat tanya sama Debbie, perlu nggak didemokan, Deb? Katanya, oh ya, nggak apa-apa kalau didemokan. Tapi mungkin teman-teman yang pernah ikut demo produkku, gitu ya, atau pernah ikut aku waktu bawakan acara, pernah diperagakan pakai jeruk. Tahu ya, jeruk ya. Aku punya jeruk nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Deb? Ya, kelihatan. Nah, ini kan ada pori-pori. Kita bayangkan ini pori-pori kulit kita. Oke ya. Aku punya dua buah jeruk yang sudah ada label A sama B. Dari sini teman-teman akan lihat, oh penting ternyata double cleanser. Teman-teman yang udah pernah ikut demo produkku mungkin tahu. Ya. Tapi sebelum ke sini, aku mau pamer. Aku pamer dulu ya. Aku punya eyeliner. Eyeliner ini produksinya tetangga, bukan punya Atomi. Tak oles di sini. Tak oles di punggung tanganku ya. Nah, ini eyeliner.
kita tunggu kering. Aku mau pamer. Pamer apa? Pamer produknya Atomy Top. Ya. Nah, sambil nunggu ini kering, aku mau coba ke sini. Ini aku mau olesi pakai BB cream. Ini BB creamnya Atomy. Bisa kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya. Ini BB cream aku kasih di sini. Aku oles. Oke. Kita tinggal dulu ya. Kita tinggal dulu sebentar. Yang B pun juga, ini B. Ini pun juga aku kasih BB cream sedikit. Ya. Oke, dua-dua sudah aku oles pakai BB cream kayak gini. Yang A aku mau bersihkan pakai 2 kali langkah. Yang B aku bersihkan 1 kali langkah. Sekarang double cleanser itu apa sih? Double cleansing itu apa sih? Pembersihan dua langkah. Pembersihan wajah 2 langkah. 2 langkahnya apa? Apakah foam dengan foam? Jadi misalkan pertama, aku pakai foam cleansernya Evening Care, terus tak double pakai Eco Bubble-nya Serimal. Atau aku mau pakai gel cleanser yang pertama, yang kedua aku pakai foam cleansernya Evening Care. Bukan kayak gitu. Double cleanser adalah pembersihan 2 langkah. Kalau zaman dulu kita ngertinya susu pembersih sama sabun cuci muka ya, zaman dulu. Nah, kalau sekarang pun pembersihnya sudah lebih inovasi. Enggak cuman susu pembersih. Yang modelnya kayak susu pembersih cuman apa? Evening Care. Dari seri Evening Care Deep Cleanser. Tadi C. Grace ya, C. Grace tadi jawab di Pure Oil. Itu juga, itu pembersih langkah pertama. Di Pure Oil. Ini teksturnya bentuknya oil. Ini teksturnya creamy, oily creamy. Terus ada lagi seri mild cleansing water. Ini 3 bisa jadi pembersih tahap pertama. Kapan menentukan kita pakai ini? Deep cleanser dari Evening Care hanya dipakai untuk mereka-mereka yang berjenis kulit normal saja. Ya. Jadi ini eksklusif. Cuman bisa untuk kulit normal. Kenapa? Karena dia teksturnya creamy oily. Jadi dia pada saat dipakai di kulit yang kering dan kering sensitif, dia akan menimbulkan atau memicu beruntusan. Ya, jadi tolong diingat untuk teman-teman yang kulitnya kering. Kering tadi berarti apa ya? Yang gampang berkeriput, gampang beruntusan, gampang keluar flek, gampang kelihatan garis-garis halusnya, itu kering. Jadi kalau yang sangat kering, jangan pakai ini. Andai kata pakai ini pun paling cuma bisanya dioles, tanpa massage, diangkat. Tapi seperti itu pun di kulitku, pada saat kulitku ini kering. Kering menuju normal. Jadi pada saat kulitku ini lagi sensitif, lagi lelah, atau lagi sering kena panas, kalau aku baking terlalu lama gitu ya, atau aku di depan kompor terlalu lama, aku begitu pakai ini langsung keluar beruntusan. Jadi yang kulit kering boleh pakai ini, tapi tolong tetap waspada. Oles, angkat tanpa massage. Karena apa? Ini di massage itu sampai bentuknya licin. Bentuknya sangat licin baru diangkat. Nah, pada saat dia bentuknya licin, itulah dia jadi minyak. Krimnya jadi minyak. Bentuknya dia kayak gini. Kelihatan kan? Nah tuh ya, jatuh. Nah, kayak gini. Kelihatan? Nggak kelihatan. Ini. Ya, bentuknya jadi kayak gini, kayak model lotion. Nah, ini kalau dimasak, terus dimasak sebentar. Ya nggak lama. Dimasak gitu ya. Ini sampai licin.
sampai jadi kayak minyak. Nah, kelihatan ya. Nah, ini pada saat dia sudah menjadi minyak ini loh yang membahayakan sehingga menyebabkan kulitnya kita beruntusan, yang kulit kering. Jadi setelah dilap pun, nih ya, aku lap pakai tisu, masih kelihatan minyak-minyaknya. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan ya? Nah, nah, gini ya. Masih kelihatan minyak-minyaknya. Terus untuk yang berjerawat juga jangan pakai ini. Berminyak, berjerawat jangan pakai ini. Karena ini tadi teksturnya apa? Oil, creamy. Jadi dia akan memicu tambah timbulnya jerawat. Nah, sekarang solusinya double cleanser untuk mereka-mereka yang kulitnya kering apa? Boleh ini, boleh ini. Loh, ini kan oil. Tadi oil katanya nggak boleh. Ini tuh luar biasa. Ini bentuknya oil. Kayak gini ya. Semoga kelihatan. Ini kalau dioles, nah, oil. Ya. Pada saat massage menggunakan Dipure, oles di seluruh wajah, ujung jari yang kita gunakan untuk massage dibasahi sama air. Ini aku sudah basahi pakai air. Pada saat dia bersentuhan dengan air, kita massage, dia akan menjadi putih-putih. Nggak kelihatan. Jadi kayak susu. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ini kalau dibersihkan, diangkat pakai air. Aku enggak pakai sabun. Aku cuman keringkan biasa pakai tisu. Ini sudah aku cuci air ya. Bilas aja sama air. Dia tidak lagi ada oil. Belum pakai sabun. Bersih. Ini air basah. Ya, itu hebatnya ini Dipure oil. Makanya ini boleh untuk mereka-mereka yang kulit kering. Sensitif pun boleh, karena apa? Ini nggak perlu pakai kapas. Jadi kulit yang sensitif nggak perlu bersentuhan dengan kapas. Karena dioles di wajah, dimasas dengan ujung jari dengan sedikit air, dibilas. Dia akan hilang. Jadi untuk yang kulit sensitif yang nggak tahan sama gosokan bersentuhan dengan kapas atau tisu, solusinya ini. Karena dia tanpa kapas. Kalau my cleansing water masih pakai kapas. Tapi ini sudah hipoalergenik. Ini sudah dapat penghargaan EcoCert dari Prancis. Jadi anak remaja pun boleh pakai ini. Ya, jadi anak-anak usia 9 tahun, apalagi mereka yang, kalau anak zaman sekarang kan dapat menstruasinya udah dari kecil ya. Dari SD kelas 4 sudah ada yang menstruasi. Nah, pada saat terlebih ya yang dinot, pada saat dia sudah menstruasi wajib merawat kulit wajah. Jadi ini boleh untuk anak-anak. Seri ini dan seri ini. Ini bagus untuk kulit sensitif. Kering pun oke, normal pun oke, berminyak pun oke. Ya, jadi solusinya kalau kulit kering apa? Jangan pakai Dipure, jangan pakai deep cleanser, tapi pakainya Dipure oil sama my cleansing water. Berminyak pun pakai ini boleh. Kenapa? Dia tidak meninggalkan minyak. Karena dia langsung bersih pada saat kita selesai massage dan bilas. Nah, ini unggulnya lagi apa? Ini bisa untuk mengangkat komedo. Ya, yang punya keluhan komedo boleh pakai ini. Atau kalau misalkan, kalau bagiku ya, kalau di kulitku komedo lebih cepat terangkat pada saat aku pakai acne foam. Tapi pemakaian acne foam hati-hati karena itu kulit kering, teksturnya kering. Dan acne foam bisa dipakai untuk mereka-mereka yang sangat berminyak dan berjerawat saja. Yang minyaknya masih bisa dikontrol dengan menggunakan foam cleanser
silakan menggunakan foam cleanser dulu. Jangan langsung ke acne foam. Oke ya. Nah, sekarang kita balik ke fungsinya double cleanser. Jadi 3 tadi ya, pembersihan tahap awal tadi ini. 1, 2 sama di pure oil. Nah, sekarang aku mau pakai ini deh, pakai mild cleansing water aja. Biar tahu ini hebatnya apa. Teman-teman kalau nggak punya makeup remover yang bermakeup ya, nggak punya makeup remover, pakai ini oke banget. Tapi pada dasarnya pembersihan tahap pertama punya Atomy semua bisa untuk makeup. Ya, untuk mereka makeup, untuk makeup remover bisa. Tapi menurutku yang paling mendekati tekstur dan model pemakaian makeup remover adalah ini. Kalau ini kan harus dimasak, jadi muka bekas eyeshadow, eyeliner, semua jadinya rata satu wajah, belang-belonek itu. Kalau misalkan suaminya lagi pulang kantor, kita lagi begini iso kaget. Loh, istriku tadi tak tinggal berangkat kerja cantik lah, kok pulang-pulang modelnya belang-belonteng gitu ya. Jadi kalau ini sama ini kan harus dimasak. Jadi kalau menurutku yang untuk pengganti makeup remover yang paling mendekati dengan tekstur dan cara pemakaiannya adalah ini. Ya, ini Bim Salabim ya. Bim Salabim dulu. Bukan sulap, bukan sihir. Habis. Nggak mau keluar. Bim Salabim. Mau dijak Bim Salabim, dia nggak mau. Ini sudah kering ya. Yang tadi aku oles sudah kering, malah sebagian ada yang hilang kan aku tadi pakai di pure. Yuk kita Bim Salabim sama-sama. Tak tempel. Bim Salabim. Abragadabra. Bukan sulap, bukan sihir. Langsung terangkat sempurna. Ya, jadi cocok banget mereka teman-teman yang nggak punya makeup remover pakai ini. Daripada beli makeup remover jauh-jauh ke Korea kelamaan, pakai ini aja cukup oke banget. Ya, aku maunya tak praktekkan satu wajah pakai makeup, pakai segala macam, tapi ya itu karena aku bukan pesolek, jadi aku nggak pakai. Aku nggak bisa mempraktekkan benar nggak eyeshadow-nya hilang. Jadi eyeliner aja, eyeliner kan juga susah hilangnya ya. Oke, sekarang dengan kapas yang sama aku buat menghilangkan ini. Anggapan aku pelit ya, nggak mau korban mild cleansing water lagi gitu ya. Tapi ini aku membuktikan bahwa walaupun dia sudah kita pakai sisi yang baliknya, tetap efektif membersihkan kulit kita. Jadi kalau misalkan membersihkan wajah habis dari satu sisi, jangan langsung dibuang. Sisi baliknya dibalik aja untuk mengangkat sisa-sisanya. Oke ya. Jadi kita manfaatkan sampai tetes terakhir. Oke, aku bersihkan. Ini tahap pertama terangkat. Ya, ini masih ada. Oke ya, jadi jeruknya aku enggak pakai set B ya, benar-benar pakai 2 jeruk. Terus sekarang aku mau lanjut ke pakai foam aja. Foam aja karena gini, foam cleanser ini untuk teman-teman yang pakainya salah akan keluar keluhan. Aku pakai foam cleansernya Atomy yang evening care, kulitku jadi kering. Produknya elek, soalnya regone murah. Padahal kita yang nggak ngerti cara pakainya. Ya, jadi don't judge the book from the cover ini berlaku. Pelajari dulu caranya supaya mendapatkan hasil yang sesuai. Oke. Mau hemat pakai produknya Atomy. Aku di sini ini ya satu tube ini boleh percaya boleh enggak. Kalau aku pakai sendiri ini baru habis minimal paling cepat 8 bulan satu ini. Harganya berapa? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 126.000. Nah, sekitar segitu. Bisa bertahan 8 bulan. Murah apa enggak? Ya, dan pakainya cukup sedikit saja. Nggak usah banyak-banyak. Cukup sedikit. Oke. Tangannya dibentuk mangkok. Bentuk mangkok. Ini aku dapat ilmunya ini, Devi ya. Kita dapat ilmunya di Malaysia ya, Devi ya, diajari Miss Van. Kalau dulu aku ngajarinya pakai alat peraga. Sekarang nggak usah alat peraga, ini pun bisa jadi busa melimpah berkat Miss Van. Ayo teman-teman,
Siapa yang mau berangkat Malaysia? Semangat, biar dapat ilmu juga. Ini ya, kita kasih air. Ini enggak bisa tak tunjukkan. Tumpah. Ya. Jadi begini. Tangannya. Sik. Ini kayak tanganku kotor ini, bekas pegang itu. Bekas pegang apa? Microwave water, jadi busanya enggak bisa melimpah ini. Iya. Harusnya dibersihin dulu pakai tisu basah ya. Iya, tisu basahnya pakai itu ya. Iya. Jadi ya teman-teman ya, kalau kita mau lihat atomi, babnya atomi, semuanya ada. Tapi hati-hati kalau enggak bisa kontrol belanja. Karena belanja Korea sekarang bisa pakai kartu kredit. Hati-hati ya, tagihannya bengkak. Aku aja sampai enggak berani lihat web Korea. Karena bisa belanja sendiri, kabeh pengen tak beli modiar. Bisa tidur di teras aku. Tagihannya enggak karu-karuan. Bahaya. Oke. Sekarang aku ngomong tahu tadi kenapa kok ini foam cleanser itu kenapa kok harus tepat. Nah, kalau dia belum menjadi busa yang padat. Ini busa padat ya. Nanti aku tunjukkan kalau busanya belum padat. Ini bentuk busa padat. Kalau belum jadi begini, dia akan mengandung udara. Kalau mengandung udara bersentuhan dengan kulit kita yang sudah mengikat kadar air, udara itu akan menarik kembali kadar air yang terikat di kulit. Kalau dulu yang senang pelajaran kimia pasti bisa. H2O berikatan dengan O2. O2 adalah udara. Oke ya. Ini epo yes. So kimia ya. Nah ini. Nih. Tidak jatuh. Wes enggak tahu kalau aku dulu demo ngajarinya tak hitung 25 30 sampai kadang kepelecuk ngitungnya. Nah ya. Ini enggak jatuh. Ding. Berarti ini sudah padat. Nah, kalau sudah bentuk busa padat gini loh, ini yang aplikasikan di wajah. Pasti aman, pasti nggak kering. Jaminan mutu, kayak Baygon, jaminan mutu. Oke, di A ya, aku bersihkan. Oke, aku bilas. Setelah ini aku mau bersihkan yang jeruk B dengan foam cleanser saja. Bentar ya. Bentar tak tunjukkan. Dilap dulu. Yuk, kamu dibersihkan dulu ya jeruk. Bersih sempurna. Oke ya. Sekarang yang B, jeruk B aku juga pakai sama foam cleanser. Ini aku tunjukkan kapan masih ada kandungan udaranya. Masih ada gelembung-gelembung udara. Nah, ini belum busa padat. Akan jatuh. Jatuh. Dia enggak mau nempel. Oke? Tak pikir dulu aku memperagakan gini nih karena aku ambil ilmu dari tetangga. Tetangga Jepang. Elit ya, tetanggaku tetangga Jepang. Tentang membusakan ini dan ilmunya ini. Ternyata waktu ke Malaysia, tanpa aku duga bahwa Miss Wen pun ternyata membuktikan bahwa ini sudah bentuk padat itu kayak begini juga. Ini ada yang tanya, foam cleanser ini apa boleh dipakai pagi hari? Boleh. Foam cleanser boleh pakai pagi, malam. Kalau malam double cleanser, kalau pagi kan kita nggak aktivitas, nggak pakai make up ya, cukup satu langkah aja. Soalnya kalau nanti kita kelamaan dandan, dapurnya nggak mengepul, anak-anak makannya makan rantang kosong. Jadi kalau pagi yang simpel-simpel aja, cukup pakai foam cleanser. Karena apa? Kita malam kan nggak pakai BB cream,
kita nggak pakai sunscreen, kita nggak pakai make up toh ya. Jadi oke kalau cuma satu langkah pembersihan di pagi hari. Nempel, dia nggak jatuh. Ya, oke. Sekarang tak aplikasikan di jeruk B. Yuk kita mandi jeruk B. Ini jeruknya beruntung ya. Dicuci pakai foam cleansernya Atomy. Oke ya, sudah ya aku bilas. Yuk kita lihat, cuman pakai foam cleanser tok bisa bersih atau enggak? Ini hasilnya ya. Jeruk A double cleanser, jeruk B cuman 1 kali jalan. Ini buktinya bahwa double cleansing itu penting. Sangat penting. Gitu ya. Terus kita lanjutkan. Tadi double cleansing ya. Pembersihan tahap 1, tahap 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin masih bingung. Oh, atau mungkin ada teman-teman yang mau bersedia buka kamera, mau dilihat kulitnya. Ayo kita lihat sama-sama, ayo kita belajar sama-sama. Di chat ada yang minta dijelaskan ulang kenapa tadi foam cleanser kalau mengandung udara tadi yang kamu bilang kering. Mana. Oke. Foam cleanser. Foam cleanser itu kenapa kok harus dibusakan menjadi busa padat, ya kan? Nah, bisa tolong dijelaskan lagi kenapa tadi foam cleanser kalau mengandung udara. Pada saat dia mengandung udara, berarti kan ada gelembung-gelembung udara di dalam situ yang terjebak di dalam foam. Nah, pada saat kita pakaikan di kulit wajah kita kalau dirawat dengan baik itu kan sudah terhidrasi. Dari minum, dari makan sayur, makan buah, dari skincare, kita kan berusaha menghidrasi kulit. Nah, kadar airnya kan udah terserap, udah masuk dalam lapisan kulit. Nah, kalau masih ada itu kandungan udara, kadar airnya ini akan diikat sama gelembung udara. Diikat akan terbuang pada saat kita membilas. Hasilnya apa? Kulit kita terasa kering. Kok kaku. Tapi kalau dia sudah jadi bentuk busa padat, dia sudah tidak ada gelembung udaranya, dioles, diaplikasikan di wajah, dia tidak akan mengikat apapun karena tidak ada udara sudah. Gitu. Oke ya. Terus apa lagi nih? Bentar. Kita lihat dari atas ya. Kasihan yang di atas. Coba. Mungkin Debbie bantu, Deb. Ya, mungkin yang belum terjawab tadi, kalau flek bawaan itu tetap kering atau gimana? Dari Bu Iin. Nah, kalau flek bawaan, nah Iin ini member Jakarta ya. Dia memang wajah, tapi dia kulitnya ajaib. Dia tanpa perawatan apapun, fleknya tergolong nggak banyak. Nah, kalau flek bawaan, kita nggak bisa ngomong kayak orang-orang Belanda ya. Belanda itu kan banyak, toh? Kulitnya yang totol. Tapi tetap pada saat kita melihat bahwa kulit kita berkeriput, fleknya itu nambah terus nggak ada jerawat, itu tergolong kering. Nah, apalagi yang udah ada flek bawaan dari kecil, berarti memang dia sudah ada gennya itu. Gennya flek itu sudah ada. Jadi pure dia pasti kulitnya kering. Gitu. Oke, terus Cara mengatasi. Kenapa? Cara mengatasi? Cara mengatasinya ya dirawat. Harus mulai dengan pembersihan, perawatan, perlindungan. Yang pasti perlindungan tidak boleh ditinggal. Perlindungan tahu ya kalau mau pakai apa? Sunscreen harus katanya seluas ini, kalau bisa lebih.
Kalau bisa di-reapply. Itu ada tipsnya pakai sunscreen biar walaupun kita pakai banyak tapi enggak belepotan. Kalau kita pakai banyak kan diusap kok belepotan namanya. Nah, kalau kita mau pakai banyak jangan langsung banyak tapi berlapis. Terus pakainya apa? Di tap. Itu jauh lebih cepat masuk dan lebih cepat ngeblend sama kulitnya kita. Jadi untuk mereka-mereka yang kulitnya sudah ada flek, jangan sampai tidak pakai sunscreen. Sunscreen itu wajib. Oke ya. Oke, lalu untuk pemilihan misalnya spot out atau snow, kalau menurut Happy sendiri gimana nih? Spot out essence. Atau apa, Dep? Snow. Oke. Spot out atau snow. Kalau snow itu bawaannya adalah dia di-create ada whitening. Terus dia juga mengeluarkan namanya dark spot correction. Nah, kalau menurut Miss Van Malaysia, sekarang pemakaian Absolute Snow itu bisa menggantikan fungsinya spot out series. Spot out series apa spot out essence sama spot out cream bisa menggantikan itu. Tapi perlu diwaspadai bahwa Absolute Snow apabila dia dipakai secara tunggal, teksturnya kering. Absolute Snow tidak ada de-aging. Dia cuman batasan sampai anti-aging. Terus ini nyinggung sedikit aja ya. Karena itu mestinya di luar pembersihan, produk-produk pembersihan nanti kacau. Terus yang kedua dia tidak punya eye cream, pelindungan untuk mata, perawatan untuk mata. Jadi pengalamanku kemarin aku pakai Snow waktu dia pertama kali launching, kan janjinya gini, 28 hari pemakaian Absolute Snow, kulit kita akan tampak lebih putih 1 tone di atasnya. Memang lebih putih. Kulitku ini memang bawahnya sudah putih ya. Pakai Absolute Snow lebih putih. Lebih ketok, apa ya? Orang bilang bening gitu loh, putih gitu. Tapi dalam waktu 28 hari, sebulan lah, smiling glandku ini keluar semua. Ini keluar semua. Karena apa? Nggak ada pelindungan untuk area mata. Dan moisturizer-nya dia kurang. Dia tetap melembabkan, tapi kurang. Nah, mungkin teman-teman yang punya kulit jenis kulit normal mungkin masih aman. Tapi kalau kayak aku kering, lewat. Nggak bisa. Dia berdiri tunggal itu nggak bisa. Nah, terus kelemahannya lagi adalah kalau di Snow itu cuma ada dark spot correction yang dipakai di area flek aja. Nah, sedangkan kalau gini, satu aja ya, sudah ada fleknya di sini. Misalkan kayak aku ini sudah ada flek di sini. Apakah yang perlu dirawat cuma area ini aja untuk memudarkan flek? Yang ini mungkin harus lebih intens. Tapi yang lain, bagaimana kalau kita nggak rawat dari awal? Karena pada saat flek yang sudah muncul ke permukaan, tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, akar di bawah kulit kita, di lapisan kulit kita yang paling bawah itu, akarnya sudah menyebar ke seluruh wajah. Jadi cuma tinggal tunggu waktu aja. Bagian-bagian yang belum keluar ini akan menjadi keluar. Itu tinggal tunggu waktu aja. Jadi Snow harus dikombin ya? Ya, jadi kalau menurutku harus dikombin. Combine antara skincare base yang sekarang kita pakai dengan Absolute Snow. Gitu. Thank you. Untuk Kak Iinnya itu apakah sudah jelas dari penjelasan Kak Happy? Happy, sorry Ya. Happy. Nggak cuma menyambung yang mengenai flek tadi itu, memang flek itu kebanyakan muncul di pipi. Sorry, putus. Flek itu kebanyakan muncul di pipi, sekitar pipi. Apakah ada kemungkinan muncul di dahi, di bagian lain dari wajah? Bisa. Cuman kebanyakan memang yang di pipi sini. Tapi bisa. Di sini-sini pun bisa. Jadi aku kapan lalu waktu
sempat ke Bali tahun lalu ya. Panas hawanya, Bali itu panas lagi. Keluar di sini. Gitu. Cuman memang kebanyakan di sini yang pulaunya besar-besar. Oke, thanks Debbie. Ya, sama-sama. Lalu dari Kak Eni, kalau kulit wajah terlalu kering, kasar, kalau dipegang, itu butuh apa lagi selain lotion? Oh, itu masuk skincare ya. Tapi sebelum masuk ke skincare, untuk mengatasi keringnya itu, kering kasarnya itu dengan menggunakan peeling. Tahap yang berikutnya yang sebentar lagi mau aku lanjutkan. Berarti jawabannya setelah ini ya dibahas. Iya. Lalu untuk Bu Lani yang spruten ini bisa hilang bagaimana? Berarti Nah, kalau spruten itu kayaknya susah hilang karena itu bawaan. Yaitu tadi kayak yang ditanyakan Iin. Nah, itu jawabannya nyambung ke situ ya. Nah, jadi spruten itu memang bawaan. Jadi ya, orang bilang spruten itu kayak kulitnya orang Belanda tuh loh. Jadi kulit itu kayak totol coklat muda apa kayak gitu. Sunscreen nomor 1 ya. Sunscreen wajib. Oke. Bisa dilanjut dan teman-teman nanti kalau jawabannya kurang clear, jadi tanyakan lagi. Jadi kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau dilihatkan kulit wajahnya, boleh open cam ya, terus boleh langsung motong gitulah. Gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oh, jenis kulitnya kayak gini tuh kayak apa? Jenis apa? Kayak gitu ya. Oke, lanjutnya tadi double cleanser sudah. Tahapan berikutnya adalah peeling. Nah, tadi nyambung yang pertanyaan kulitnya kasar. Kusem. Ya, kusem, kasar. Apalagi kayak ada kayak tone warna nggak rata. Itu juga ada sel kulit mati. Jadi sel kulit mati yang banyak itu harus diangkat dengan menggunakan peeling gel. Peeling gel atau sekarang ada inovasi baru dari Atomy, peeling pad. Oke. Semua jenis kulit wajib menggunakan peeling. Karena semua jenis kulit pasti punya sebum, pasti punya sel kulit mati. Sekarang kenapa kok sel kulit mati harus diangkat? Satu, supaya cerah, supaya nggak kusam. Kedua, supaya kulitnya lebih rata. Yang ketiga, nah ini yang lebih penting. Dari alasan-alasan yang lain, ini maha penting. Supaya skincare, nutrisi yang di skincare lanjutannya itu bisa masuk dengan sempurna. Jadi kalau terhalang sama sel kulit mati, percuma. Yang masuk nggak maksimal. Oke ya. Jadi untuk semua jenis kulit wajib peeling. Cuman, ada cumannya. Kalau yang sensitif, dioles aja, masajnya ringan sekali, jangan terlalu lama, jangan terlalu digosok, lalu dibilas. Oke, untuk yang kering juga begitu. Nah, untuk yang sensitif bisa dilakukan mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tapi harus ada proses peeling. Terus yang kering boleh dilakukan seminggu 1 kali. Itu kekerasannya, lamanya massage, monggo silakan disesuaikan dengan keinginan dan selera masing-masing. Oke, untuk kulit normal aman, mau dipakai seminggu 2 kali aman. Untuk berminyak, berjerawat, khususnya yang berjerawat, kalau hanya berminyak saja silakan pakai seminggu 1 kali boleh, 2 minggu sekali boleh. Nah, yang khusus berjerawat sama perlakuannya sama yang sensitif. Dioles, masaknya ringan sekali, atau kalau yang ada lagi jerawatnya gede gitu ya, jangan digosok di situ. Nanti bisa jadi luka terbuka dan iritasi. Tapi tetap di peeling. Ya,
Oke, untuk yang berjerawat mungkin bisa dilakukan sebulan 1 kali atau 2 minggu sekali boleh. Tapi itu perlu diwaspadai pada saat masaknya, jangan terlalu keras, jangan terlalu lama. Terus pada saat ini kan pakainya kan dioles, terus didiamkan dulu kan sampai setengah kering. Nah, untuk yang kulit super sensitif sama yang berjerawat, jangan menunggu dia sampai kering supaya tidak timbul iritasi pada saat kita proses massage. Oke ya. Nah, alternatif lain peeling menggunakan peeling pad. Peeling pad ini dia bentuknya bantalan kapas dengan 2 sisi. Nah, ini. Bantalan kapas dengan 2 sisi, kelihatan enggak? Gimana ya caranya biar kelihatan jelas ya? Coba. Kelihatan enggak embusnya? Nah ini ya, kan kayak ada totol-totol embus. Nah, bagian embus ini yang dipakai untuk mengangkat sel kulit mati. Nih. Nah, setelah diangkat pakai ini, baliknya ini itu sisi halus. Fungsinya untuk apa? Menenangkan kulit. Jadi kalau kita gosok pakai yang bagian embus, kadang kalau gosoknya terlalu parah ya, kadang terasa perih, terasa kulitnya nggak nyaman. Nah, sisi halusnya itu dipakai untuk menenangkan kulit. Sama peeling pad juga bisa dipakai untuk semua jenis kulit, tapi itu tetap diperhatikan cara massage dan lamanya massage disesuaikan kondisi kulit, disesuaikan dengan jenis kulit. Oke ya. Itu peeling gel, peeling pad. Nah, peeling pad nanti kalau misalnya teman-teman belanja ini masih di Korea, beli pertama pakai wadahnya boleh, supaya memang punya wadahnya. Nanti selanjutnya ini ada refillnya. Ya, jadi untuk peeling pad boleh semua jenis kulit memakainya. Disesuaikan dengan kondisi kulit saat itu, massage-nya jangan terlalu kencang untuk yang kulitnya mudah iritasi, kulit sensitif maupun yang berjerawat. Jadi yang kulitnya kasar, tolong rajin peeling, rajin double cleanser. Kalau kulitnya bergelombang, mungkin agak lama prosesnya, nanti dibantu dengan skincare, pasti hasilnya juga oke. Nah, kalau kulitnya bergelombang, kemungkinan sebum terjebak di dalam lapisan kulit. Jadi dibantu dengan double cleanser dan peeling sangat oke. Oke ya. Oke, kita lanjut. Terus untuk yang kulit sensitif tadi, sabun cuci mukanya boleh pakai mild cleansing water, Ecomel Bubble, atau gel cleanser, atau gel cleanser. Ya, atau gel cleanser. Ini boleh untuk kulit yang sensitif. Eco Bubble bisa untuk anak-anak dan remaja. Kalau peeling remaja jangan dulu, dewasa saja. Peeling nggak ada pilihan yang lain selain peeling gel atau peeling pad. Untuk yang cowok double cleanser tetap wajib. Cuman sabunnya Atomy meng-create namanya multi action cleanser. Peeling gel tetap, dipeeling tetap. Maaf saya mau tanya. Ya. Maaf ya, C, kalau anak saya untuk Alvin umur 12 tahun itu biasanya untuk sabunnya itu apa ya, C? Pakai aja Ecomel Bubble. Oh, itu. Ini untuk anak remaja. Anakku umur 7 tahun pakai ini juga oke. Oh, iya. Harganya ya, berapa itu? Waduh, lupa harganya, lihat di web ya. Oh iya. Oke. Oke. Nah, oke. Untuk yang cowok ya, multi action cleanser, ini dia ada micro beads-nya. Jadi ada kayak butiran-butiran gitu, aromanya maskulin. Nah, butiran-butiran itu dia dibikin tekstur gitu tuh untuk mengatasi para pria itu kan pori-porinya cenderung besar. Terus
biasanya apa? Kumisen, jambangan kayak gitu-gitu ya. Nah, itu tuh menjangkau area-area seperti itu yang multi action cleanser. Ya, kalau peeling tetap balik lagi ke peeling pad atau peeling gel. Oke. Kita sekarang masuk ke masker ya. Oke, sudah jam 11. Masker. Maskernya Atomy itu ada beberapa. Yang pasti andalan itu ini. Peel off mask bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Kulit sensitif bisa. Tapi kalau sensitifnya kering, tolong pakai tonernya lebih banyak. Baru aplikasi pakai ini. Supaya dia tidak terlalu gigit di kulit. Karena pada saat kita tidak pakai toner, misalkan kulit kita sensitif, tidak pakai toner langsung pakai ini, terlalu gigit. Pada saat kita peel off, gigitnya itu sampai cekit-cekit gitu. Cicit sakit, sampai perih. Ya, jadi kalau mau yang kulit super sensitif atau kulit sensitif, tolong pakai tonernya agak banyak. Untuk kulit kering, aman, pakai ini. Normal sangat aman, berminyak aman. Kalau berminyak ini pengalaman. Kalau yang berminyak, memberku lebih nyaman pakainya tanpa toner, langsung ini. Karena kalau pakai toner atau pakai ya kalau toner pun misalkan pakai dia ngomong aku paling pakai cuma selapis C kata dia. Karena kalau misalkan terlalu banyak keburu oilnya keluar, oil di wajahnya keluar. Jadi pakai ini tuh lari-lari, lama keringnya. Terus teman-teman yang punya jerawat besar-besar, bisa dikompres pakai ini. Ini bantu untuk ngempeskan. Ngempeskan jerawat. Terus peel off ini bisa dicampur-campur. Dimix pakai spirulina untuk mereka-mereka yang berjerawat. Dimix dengan puerti untuk mereka-mereka yang minyaknya banyak. Dicampur sama charcoal itu juga untuk angkat minyak. Dicampur sama spot solution. Nah, itu untuk menambah kadar vitamin C kulit plus untuk mereka-mereka berjerawat bantu menghilangkan bekas jerawat dan mengobati jerawatnya. Dicampur spot solution. Kalau jenis kulitnya normal ya bolehlah terserah mau hari ini mau pakai ini, mau pakai itu terserah. Mau dicampur-campur ya, campur puerti boleh. Tapi pencampurannya kalau bisa maksimal seminggu 2 kali saja. Ini boleh dipakai setiap hari. Satu ini itu bisa 20 sampai 25 kali aplikasi. Oh ya, untuk yang punya flek kulit kering ya berarti flek. Itu kalau punya milk thistle. Kalau punya Atomy kan milk thistle-nya ada di radiola. Nah, kalau di Amerika atau di luar lah ya, mereka ada jual milk thistle dalam bentuk cair. Itu bisa dicampurkan sama ini untuk bantu memudarkan flek. Tapi kalau di sini mereka-mereka yang punya flek boleh dicoba minum rhodiola berbarengan sama inner collagen. Bantu mempercepat pudarnya flek. Flek tidak bisa hilang ya, tapi flek hanya bisa memudar, menipis. Jadi kalau yang punya fleknya sudah muncul ke permukaan kulit, yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik supaya dia memudar. Kalau sampai hilang, ya kita cuma mimpi. Karena flek tidak akan pernah bisa hilang pada saat dia sudah muncul ke permukaan. Yang bisa kita lakukan adalah kita rawat supaya pudar. Oke ya. Nah, yang bisa dicampur-campur ini. Terus ini setelah dipakai, jangan dibuang. Dikumpulkan bisa untuk rendam kaki, rendam tangan. Yang kulitnya kering, super kering, biasanya kakinya pecah-pecah. Nah, dibantu pakai ini, massage pakai ini. Nolong banget ngangkat sel kulit matinya kaki. Ya, jadi hemat sekali, tidak ada yang terbuang dari satu cup ini. Semuanya terpakai, semuanya bermanfaat. Bekas peel off pun
setelah di peel off dari wajah pun masih berguna untuk bagian kita yang lain. Satu-satunya yang tidak berguna dan kita buang adalah wadahnya. Karena ini plastik, wadahnya sudah nggak bisa kita apa-apain. Ya, oke. Jadi sangat hemat, sangat rekomendasi. Ini bisa untuk mengenyangkan kulit, mengenyalkan, moist, bikin moist. Terus mengatasi garis-garis halus. Nah, semuanya ada yang mencerahkan. Nah, untuk yang jenis kulit kering atau normal, pada saat ini pengaplikasiannya boleh dicoba, sensasinya dirasakan berbeda. Setelah toner di peel off baru lanjut skincare atau full set skincare. Didiamkan 30 menit baru pakai ini. Sensasinya berbeda. Kalau menurutku ya, kalau aku pakai, aku lebih senang skincare full set, didiamkan dulu 30 menit, supaya dia meresap sempurna, baru aku tutup pakai ini. Hasilnya, kadar airnya lebih terikat, moistnya lebih terikat, lebih kenyal. Cuman yang jadi pertanyaannya, banyak orang bertanya, karena sifat manusia ya, rodok pelit. Lah kalau aku habis pakai skincare terus tak tutup peel off, apakah hilang skincare-nya? Kalau produk lain, produk tetangga aku nggak bisa ngomong karena aku nggak mempelajari. Kalau di Atomy jangan khawatir, teknologinya sudah teknologi nano, yaitu penyerapannya secepat kilat. Makanya setelah pakai skincare full set, diamkan dulu 30 menit baru pakai ini. Jadi yang tertempel di sini, yang terangkat di sini adalah sisa-sisa oil dari bahan pembuatan skincare. Tapi nutrisinya masuk, lembabnya masuk, kadar airnya keikat masuk. Jadi nggak usah khawatir ya, no worries. Jadi kalau aku lebih sukanya setelah skincare, boleh dicoba. Oke, terus yang kedua ada yang hydrogel. Hydrogel itu bentuknya kayak gini. Hydrogel itu ada 3, Marine ampul gel mesh, Marine ampul eye patch, sama 7 solution. Itu bentuknya hydrogel. Nah, hydrogel itu juga gitu. Jangan dibuang sisanya. Bisa untuk rendam kaki juga. Ini nutrisinya bagus. Nah, bentuknya kayak gini. Ini pasangnya di mana? Di sini ya, untuk kantong mata. Mata panda. Di sini untuk ngilangin garis-garis halus. Nah, yang gel mesh juga gini bahannya. Ya. Terus ditempel di sini untuk bantu ngilangno apa namanya? Smiling line. Oke. Cuman perlu diwaspadai mereka-mereka yang punya alergi. Ya. Yang punya alergi tolong pakainya hati-hati karena ini bahan dari laut. Jadi dicoba awal 10 menit. Aman, enggak gatal, enggak timbul reaksi merah-merah, mungkin ditambah 5 menit, 15 menit. Biasanya orang yang punya riwayat alergi pakai ini biasanya maksimal cuma 25 menit. Jadi tolong dikira-kira sendiri sesuai dengan ketahanan kulit. Tapi pada dasarnya ini boleh dipakai untuk jenis kulit apa aja. Semua jenis kulit boleh. Ya. Jadi kayak kering, sensitif, normal, berminyak, semuanya boleh pakai ini. Yang hydrogel boleh pakai. Oke ya. Itu yang hydrogel. Jadi jangan dibuang, bisa untuk rendam kaki karena dia juga larut dalam air. Cuman kelarutannya di dalam air ini lebih lama, butuh waktu lebih lama. Kalau yang peel off cepat banget hancur di air. Hasil peel off-nya ya. Terus masker yang lain ini yang kalau sekarang Daily Expert Mask. Kalau dulu Daily Mask. Daily Expert Mask. Nah, ini banyak yang enggak cocok. Karena apa? Aku lupa pakai iki, kulitku kering, ketarik, produknya Atomy jelek, mati tengahku. Padahal kita yang salah pakai. Ya, kenapa kok salah pakai? Gini, ini bahannya adalah seed. Bahannya seed kayak gini. Kalau teman-teman segolongan sama aku orang yang pelit, aku ini orangnya pelit. Jadi kalau pakai peel off, kalau bisa yang lama, biar benar-benar ketarik. Aku ini orangnya pelit, nggak mau rugi. Tapi untuk khusus yang ini, tolong sifat pelitnya dihilangkan, ditanggalkan, digantung dulu, digantungkan baju. Karena apa? Ini itu jenisnya kertas.
Jadi pada saat pakai ini, ditempel kan dia basah. Tepat dia menjadi kering. Tepat menjadi kering. Tolong segera dilepas. Tidak pakai bantahan. Jadi yang punya sifat pelit kayak diriku, kalau mau pakai ini sifat pelitnya digantung dulu. Supaya rela melepas ini tepat dia menjadi kering. Karena tepat menjadi kering paling ya cuman 30 menit lah. Padahal ini harganya kan jatuhnya lebih mahal ya. Dari yang peel off. Peel off 130 bisa untuk 20 kali. Ini harganya berapa? 160 berapa? Isinya cuma 10. Ini lebih mahal. Saya pakainya cuma 30 menit. Padahal kalau aku peel off pakainya bisa sampai 2 jam, 3 jam. Ya. Nah kalau ini harus segera dilepas. Kenapa? Karena pada saat dia kering terlalu lama nempel di kulit, karena bahannya dia kertas, dia akan menarik kembali kadar air kulit kita. Jadi kalau sudah ditarik lagi sama dia, pada saat kita mungkin ketiduran, pagi ini ketiduran, begitu lepas, kok kulitku kaku, welek ya, masker atomi, selarang welek. Padahal kita yang salah. Ya, jadi tolong di note untuk teman-teman, ini segala jenis kulit boleh. Cuma disesuaikan aja. Kalau daily expert mas ini kan ada moisturizer, ada brightening, ada firming. Jadi untuk mereka-mereka yang membutuhkan moisture, pakai dulu yang moisturizing. Nah nanti kalau yang kulitnya normal, oh hari ini aku pengen biar kulitnya kencang ya pakai yang firming. Kok kulitku agak menggelap ya, kemarin habis naik motor panas-panas, pakailah yang brightening untuk mencerahkan. Oke ya. Jadi khusus yang ini sama yang itu, snow tone up kan banyak juga sheet ya. Mungkin Citan dia yang sering pakai. Terus terang kalau aku enggak pakai yang tone, yang snow tone karena harganya mahal. Terus terang yang snow itu harganya mahal. Ya, jadi yang bentuknya sheet tolong diingat teman-teman, tepat menjadi kering diangkat, dilepas. Oke ya. Terus Atomy mengeluarkan masker yang baru, seri Wash of Mesh yang ada 3 itu ya, French Rose, Hinoki Clay, sama Honey Ginseng. French Rose fungsinya apa? Menghidrasi kulit, melembabkan, menenangkan, meratakan warna kulit, itu pakai French Rose. Kalau yang Hinoki Clay itu untuk kontrol minyak, untuk membersihkan pori-pori, mengangkat komedo dan sel kulit mati. Itu pakai Hinoki Clay. Kalau yang Honey Ginseng itu melembabkan sesuai fungsinya madu ya, madu melembabkan. Terus meningkatkan elastisitas kulit yang Honey Ginseng. Nah, pakainya berapa lama? Ini sudah ada di aturan di web 5 menit sampai 1 jam saja. Jadi pakainya gimana? Kulit kita bersihkan sesuai dengan rangkaian itu tadi ya, sesuai dengan jenis kulit. Terus kita pakai ini dulu. Nah, kehebatannya 3 ini apa? Kan macamnya 3, kapan aku pakai gantian kok bingung gitu ya. Mungkin kulit kita sekarang lagi error. Atasnya bruntusan, sininya ada komedonya, yang sininya kok rasanya koyok melorot gitu ya. Pakai aja 3-3-nya dalam 1 kali aplikasi di wajah. Oh sini butuh melembabkan, ini kok bruntusan, pakai French Rose di sini. Yang Hinoki Clay pakai di sini untuk ngangkat sel kulit mati sama komedo. Komedo kan biasa banyak di sini ya. Di sini gitu ya. Pakai di area situ. Sisanya pakai Honey Ginseng. Diamkan 5 menit sampai 1 jam, kemudian dibilas pakai air hangat. Sebelum dibilas pakai air hangat, ujung jari dibasahin sama air hangat, dimasak ringan selama 30 detik. Dimasak ringan, dibilas air sampai bersih. Lanjutkan menggunakan skincare. Sebelum tidur boleh pakai yang namanya sleeping mask. Nggak kelihatan. 24K Gold. Ya. Jadi diamkan 30 menit, tutup pakai ini, bawa tidur. Blek. Ini fungsinya apa? Mengatasi kerutan, elastisitas kulit,
untuk mengatasi garis-garis halus, meratakan warna kulit. Jadi meningkatkan tone warna kulit kita tuh lebih rata, lebih cerah. Terus juga untuk elastisitas kulit bagus. Ada emasnya. Bentuknya gel. Jangan lupa pengaplikasiannya ini pakai kuas. Kuasnya beli di mana? Di Atomi lah. Atomi juga punya. Oke ya. Di Miniso ada. Kuasnya ada, tapi nggak dapat poin. Kalau beli di Atomi ada poinnya. Ya. Jadi ini pakai kuas. Supaya apa? Supaya dia tidak terkontaminasi dengan tangan kita yang mungkin ada kandungan bakterinya. Ini bisa dipakai untuk jenis kulit apa? Semuanya bisa pakai. Sesuaikan dengan kebutuhan yang aku tadi bilang. Ya, jadi semua jenis kulit bisa pakai. Dan hasilnya bisa sempurna. Oke? Itu masker terakhir yang ada. Sudah 20 produk yang aku jelasin. Untuk disesuaikan dengan pemakaian sehari-hari, sesuai dengan jenis kulit. Mungkin ada yang ditanyakan? Di chat ada beberapa pertanyaan. Mau aku bacain ya, Hep ya? Boleh. Ini Kak Grace tanya, Eco Bubble itu kok lebih kering ya dari foam cleanser? Banyak yang ngomong gitu. Ada juga yang ngomong kok kayak di kulit nggak keset. Kalau aku pakai Eco Bubble tetap tak jadikan busa padat. Karena dia pada saat ini keluar ya. Ini kan masih banyak rongganya. Iya. Jadi pada dasar prinsipnya sama. Ini kan masih banyak rongganya. Jadi kalau aku pakai Eco Bubble tetap aku ginikan dulu. Sampai dia kandungan udaranya hilang. Nggak usah ditambahin air ya? Ya tambahin air lah. Aku ini cuman supaya nunjukkan kalau kayak gini kan gak enak ya Deb. Ya nanti boleh ditambah air sedikit. Nah ini cuman aku mau nunjukkan Mbak ini loh. Kalau hilang, nah hilang kan ini apa udaranya. Kalau aku tetap gitu. Memang ada yang ngeluh, pakai Eco Bubble kok malah kering ya, kok malah nggak bisa bersih ya, kok masih begini, kok begitu. Nah, kalau aku tetap menganjurkan jadikan busa padat. Jadinya memang ini lebih boros. Karena pakainya cukup banyak. Tapi tetap kalau aku sarankan tetap bentuk ke busa padat dulu. Oke, thank you. Lalu Pak Ringpung tanya, foam cleanser bolehkah dipakai untuk kulit kering? Lalu juga deep cleanser, kalau dipakai kan keluar seperti minyak. Kenapa kok nggak boleh malah untuk kulit kering? Nah, ini. Yang pertama dulu ya. Foam cleanser. Kalau foam cleanser pakai untuk kulit kering boleh. Asal catatannya busakan dulu sempurna. Supaya apa? Supaya nggak tambah kering di kulit. Kulitku kering, tapi aku pakai foam cleanser dari Evening Care. So far aman, karena kita busakannya betul. Jadi, foam cleanser jenis kulit apapun bisa, kecuali sensitif dan sangat berminyak. Jadi, foam cleansernya Evening Care ini range-nya agak panjang. Kulit kering bisa, kering menuju ke normal bisa. Kulit sensitif pun sebenarnya ya, sensitif pun yang belum sangat sensitif, perlahan tapi pasti bisa pindah ke sini. Gitu. Asal itu kuncinya, membusakannya, bikin foamnya harus jadi busa padat. Supaya tidak tambah kering. Oke, thank you. Oke, terus deep cleanser. Deep cleanser kalau dimasak kan jadi minyak ya yang aku bilang. Nah, kulit yang kering, ciri-ciri apa ya? Aku bilang pengapesan kulit kering. Pengapesan kulit kering itu jangan bersentuhan dengan produk yang mengandung oil banyak atau yang bertipe oily, creamy oily. Itu memicu timbulnya beruntusan. Tapi ada kulit kering yang tahan, ada. Tapi rata-rata
timbul beruntusan. Beruntusan kecil. Nah, kalau yang berjerawat justru memicu semakin oily. Memicu munculnya jerawat. Kayak gitu. Nah, Padahal di pure cleansing oil boleh buat kulit kering. di pure oil bisa. Karena apa? Pada saat kita massage menggunakan air, ya pada saat menggunakan air dia sudah tidak dalam bentuk minyak. Kalau deep cleanser, semakin kita massage sampai licin, semakin dia berminyak. Nah, untuk yang berjenis kulit kering, mau pakai deep cleanser boleh. Tapi dioles tanpa dimassage, diangkat pakai kapas boleh. Gitu. Ya, pertanyaan tadi deep cleanser toh, bukan di pure oil kan? Bukan. Yang nanya di pure oil aku. Nah, kalau di pure tadi yang tak jelasin, memang dia bentuknya oil, tapi pada saat dia bersentuhan dengan air pada saat kita massage, itu dia sudah berubah bentuk menjadi kayak air. Makanya kalau teman-teman yang punya di pure oil boleh dicoba. Dulu aku juga mikirnya gitu, kok oil? Aduh, kok cek gak enak men. Akhirnya aku tunda, aku nggak mau beli. Sampai masuk ke Indonesia aku tunda, nggak mau beli. Tapi karena harus demo produk, banyak yang tanya ini kan aku nggak ngerti. Akhirnya aku beli. Nah, aku beli, nggak lama ternyata dapat hadiahnya dari ayo bisa kalau udah di pure oil juga. Ya Allah, berarti memang sama Tuhan aku disuruh pakai di pure oil. Dan hasilnya ternyata oke banget. Anakku yang remaja kadang kalau dia males ngambil cleansing water di atas, dia mandinya di bawah, ya dia pakai di pure oil. Dan oke sih, untuk ngangkat komedo juga oke. Gitu. Jadi pada saat bersentuhan dengan air, kayak yang tadi tak peragat, dia itu sudah berubah wujud, dia sudah bukan oil. Sudah jadi air. Jadi dibilas itu langsung keset di tangan. Kalau di cleanser coba, dimasakkan semakin licin, semakin dia keluar minyak. Gitu. Oke, semoga menjawab. Nah, Kak Jani nanya, kalau misalnya tadi peel off mask dicampur himuhim gitu bisa nggak sih? Ada gunanya nggak? Mungkin ada gunanya. Tapi himuhim itu kan mengandung madu, say. Gula kan. Kalau nempel di kulit ada yang nggak tahan sama gula. Dulu ada yang pernah nyoba pakai vitamin C. Nah, vitamin C kan mengandung fruktosa. Itu loh jadinya merah-merah tambah alergi. Karena mengandung gula, mengandung ini ya aku nggak tahu madunya apa. Cuman memang so far aku nggak pernah nyoba pakai himuhim sih. Boleh lah ya, nanti suatu saat tak coba pakai himuhim ya. Oke, jadi PR tak coba pakai himuhim. Hasilnya apa nanti tak review. Tergantung jenis kulit kita lah ya, nggak bisa sama rata semua hasilnya sama gitu ya, Heb ya. Harusnya begitu. Cuman ya menarik ya nyoba pakai himuhim. Oke. Lalu orang probiotik aja kan ada yang nyoba toh. Rachel Anita dari Bandung kan nyoba pakai probiotik. Tapi aku tetap nggak bisa karena maksudnya nggak make sense gitu loh bagiku. Karena itu ada mengandung fruktosa. Sedangkan kita yang berjerawat, kalau yang berjerawatnya banyak kan pasti aku puasa gula. Gitu. Jadi kalau dari minum puasa gula masuk ini tampil yang ada mengandung gula kan gitu ya. Betul. Coba lah nanti himuhim tak coba lah. Aku penasaran jadinya betul. Boleh. Nanti setelah aku coba, aku review tak titipin Debbie ya. Iya, thank you. Lalu Kak Lani nanya nih, jadi kalau pakai rose, hinoki, honey ginseng itu nggak usah pakai toner dulu, langsung aja? Nggak usah sih. Aku biasa pakai ya nggak pakai. Bentuknya kayak gel cair gitu ya? Iya, kalau yang hinoki clay itu modelnya kayak lumpur. Jadi kayak apa sih moods gitu loh. Jadi modelnya kayak lumpur. Jadi nggak usah tinggal dioles saya. Tapi bersih ya, kondisi bersih ya, sudah double cleanser dulu. Oke, thank you. Pertanyaan-pertanyaan sih udah selesai semua terjawab. Nah, ini aku stop recording dulu.